Energi fosil itu sebetulnya adalah pekerjaan matahari dan tumbuh-tumbuhan atau biota ratusan juta tahun yang lalu yang terkumpul sehingga menjadi energi fosil. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Jadi kegiatan Renewable Energy and Climate Youth Camp ini diadakan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda, terutama anak-anak SMA dan sederajat, akan pentingnya energi terbarukan di Indonesia dan bahwa mereka nanti yang akan menjadi generasi pemimpin Indonesia di masa depan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Jadi teman-teman di sini kan akan banyak dapat pengetahuan. Jadi udah dikasih tahu apa aja yang kalian akan dapatkan di hari ini. Nanti kalian bisa rangkum 10 menit sebelum sesi ini berakhir. Nanti kakak fasilitator akan membagikan kertas post-it kecil. Nanti kalian akan membuat summary. Ada instrumen evaluasi seperti pretest dan posttest. Kami ingin mengetahui bagaimana sih pengetahuan adik-adik kami tentang energi baru terbarukan. Pokoknya alamnya itu dimanfaatkan buat jadi energi. Jadi energinya itu kekal gitu loh Kak, karena kan ada terus alam. Tapi kalau yang ada di Indonesia kan kayak minyak bumi itu kan pasti bakal habis. Nah kalau kita pakai alam tuh nggak akan habis. Panel surya itu kan kita itu hanya bisa gunakan pada saat siang hari. Itu pun kalau jika harinya itu cerah, tetapi jika ada mendung atau awan, maka otomatis energi cahaya itu terhalang oleh awan sehingga tidak bisa diterima oleh panel surya sendiri. Sedangkan untuk kontinu seperti katakan pembangkit tenaga batu bara, itu kan pabriknya itu bisa bekerja secara kontinu terus-menerus sehingga pasokannya jalan terus. Sedangkan kalau ini tuh yang kayak misalnya sel surya itu ya pas yang aja gitu ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menyiapkan generasi muda yang nantinya akan memimpin Indonesia ke depan agar dia punya wawasan tentang energi terbarukan, potensinya, dan kegunaannya untuk masa depan Indonesia. Anak-anak yang datang dalam pelatihan ini adalah anak-anak yang sudah diseleksi. Kita beri pendidikan dan pemahaman secara holistik tentang sumber daya energi yang kita punya, pemanfaatannya, dan masa depannya akan seperti apa. Jadi di belakang itu ada adik-adik yang ikut Renewable Energy Camp.
mereka lagi coba mengukur debit dengan yang pertama langsung pakai wadah, jadi berapa liter per detik. Yang kedua, mereka mencari debit itu kan, debit itu Q sama dengan V kali A atau kecepatan dikali luas permukaan, dimana diukur panjang lintasannya untuk mendapatkan kecepatan dan waktunya berapa, dan untuk luas permukaannya diukur lebar dan dalam sungainya. Karena di sini ada air terjun, mereka bilang kayaknya potensi yang paling mungkin air. Nah, bagaimana kalau malam ini mau listrik, kita buat bareng. Nah, terus akhirnya mulai lihat ke atas. Memang karena waktunya terbatas, seharusnya rencana awal itu kita bangun bendungnya bersama-sama sama mereka. Tapi karena kita tahu keterbatasan waktu dan tenaga mereka juga, jadi kami sudah mempersiapkan bendungnya. Cuma sampai ke atas kita lihatkan kepada mereka bagaimana sih prosesnya, kita ceritakan kenapa tujuannya di bendung begini, berapa tinggi dan segala macamnya. Terus setelah itu kita langsung ke bawah ke hilirnya, itu untuk nyambung saluran pipa yang keluar dari bendungan tadi untuk menuju ke generator Pico Hydro yang kapasitasnya maksimum 1.500 watt. Tapi kemarin karena debitnya ini masih terhitung musim kemarau, hanya sampai 300 watt saja. Atau umpamanya di sini ada bocor, ini masuk ke akumparannya, itu juga bisa korsleting. Penanganan sendiri bagaimana untuk mengantisipasi hal itu? Nah, sebenarnya kalau ada listrik yang lepas itu kan ada namanya ground. Kalau pernah tahu ya, kabel grounding ke bawah. Biasanya kalau ada kabel 3 itu positif, negatif sama ground. Nanti di panel sana, ground itu yang ke tanah langsung. Jadi kalau ada listrik lepas, langsung kita lempar ke tanah. Di sini dia inputnya di sini. Di sini semua kita bagi dia untuk lampu kelas, lampu tenda putra, kelas, tenda putri sama tenda panitia. Nanti sama masing-masing satu. Nah, terus ini ada input juga dari PLN. Ada seorang anak di negeri sana, saya nggak tahu di mana. Bocah, itu bahasa Inggris. Boys, where the milk come from? From the refrigerator. Karena dia nggak pernah lihat sapi. Ini yang disebut kabut peradaban. Tadi ada yang nyebutin kabut peradaban itu karbon dan lain-lain. Itu sebetulnya kabut yang menutupi diri kita terhadap kondisi lingkungan. Kita tidak sadar akan kesejatian hidup kita sendiri. Melihat pendidikan kita yang sekarang, orang tidak terhubung dengan alam. Yang terjadi adalah hasil di ujungnya. Mau S1 kayak, mau SMA kayak, ataupun yang lain, itu keakuannya tinggi. Mereka tidak sadar betul bahwa aku itu sebetulnya tergantung pada alam. Kalau aku tidak berbaik-baik dengan alam, alam yang akan menghukum kita semua. Kenapa terbarukan? Karena biomasa itu kan didapat dari tumbuhan. Selama orang nanam, otomatis akan tumbuh yang namanya biomasa. Nanam pohon atau nanam padi itu bisa didaur ulang, artinya diambil, nanam lagi, diambil, nanam lagi, sehingga terbarukannya siklusnya akan panjang. Beda menggunakan bahan bakar fosil ya, diambil dari bumi butuh jutaan tahun, itu akan habis gitu, prosesnya lama. Kalau ini cukup 3 bulan nanam padi, itu biomasa udah ada. Lebih mudah orang untuk mengajak bikin biomasa. Paham tentang keberadaannya dan kita sadar kita kenapa kurang energi, karena ya daya dukungnya cuma segitu. Kehidupan bisa lebih baik dengan tetap mempertahankan daya dukung alam.
tahu gitu bahwa limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup sendiri itu bisa digunakan lagi gitu ya. Dan di kita itu di sini dimanfaatkan untuk fasilitas memasak. Sendiri jadi tahu banyak hal tentang mekanik, tentang listrik, tentang bagaimana mengubah energi yang ada di alam ini untuk energi terbarukan. Contohnya misalnya PLTMH, mikrohidro, surya dan lain-lain. Selama ini kita belajar teorinya gitu loh Pak, tapi kita nggak tahu secara langsung bagaimana cara membuat, bagaimana sistemnya dan lain-lain. Kalau kita mengenal prinsip jurnalistik, kita akan tahu bahwa kalau kita dapat informasi apapun, kita selalu melakukan verifikasi. Jadi membuat kita lebih berhati-hati. Ini program yang bagus ya, kita mulai mengenalkan kepada anak-anak muda, jangankan anak muda, orang-orang yang aktivis atau akademisi, even politisi, belum banyak yang tahu tentang energi terbarukan. Dan kalau kita mulai menanamkan ini pada anak-anak muda, akan semakin banyak yang tahu dan mereka bisa menjadi power untuk mendorong kebijakan yang pro pada energi terbarukan. Bahwa ke depan memang energi terbarukan itu sebuah keharusan. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda, mari kita manfaatkan energi terbarukan yang jumlahnya luar biasa di negeri ini, yang mampu kita pakai untuk mencukupi kebutuhan energi kita. Minimal dia bisa menjadi yang utama. Bukan fosil fuel yang utama, tapi energi terbarukan kita bangun sedemikian rupa menjadi yang utama. Ini penting sekali diketahui oleh anak muda. Dan harapan saya merekalah nanti yang mampu untuk mengerjakan semua hal-hal yang baik yang akan kita pakai untuk generasi mendatang. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Ya setiap anak kan unik ya, maksudnya itu. Maksudnya kelompok kemarin dari SMA, ini lebih khusus ke pesantren. Emang kita mulai dari benar-benar dasar biar mereka tuh ngeh dulu juga. Semangat pagi. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya energi terbarukan bagi Indonesia, kecuali kegiatan ini
adakan selama 2 batch dari tanggal 14 sampai 26 September, mengundang 18 sekolah dan instansi pondok pesantren dari 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, ini adalah yang tadi sumber energi tak terbarukan. Kenapa sih tak terbarukan? Karena proses pembuatannya oleh alam ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun ya. Pasti udah pada tahu kan? Jadi energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang selalu bisa diperbaharui dan berkesinambungan yang berasal dari alam. Contohnya ada energi surya, energi air, dan energi angin. Dan di Indonesia sendiri potensinya sangat melimpah. Dan dengan keadaan Indonesia yang negara kepulauan dan masih banyak masyarakat Indonesia di pelosok yang belum punya listrik, energi terbarukan adalah solusi atau alternatif yang paling baik. Dengan teori yang diberikan oleh pemateri, kemudian mereka bisa melihat langsung prosesnya seperti apa, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam dari teori yang diberikan di kelas. Untuk membuat desit itu ada 2 metode. Yang pertama dengan menggunakan 3. Sekarang ada aliran sungai, ada meteran. Karena permukaannya kan tadi kedalamannya tidak rata, ambil 3 atau 5 data bebas dari teman-teman. Berarti kita harus nyari dulu luas penampangnya. Yang ketiga butuh benda yang bisa ngapung. Ayo 3 orang atau 2 orang melempar, buat tahu kecepatannya. Ini kan di bagian atas, nanti dihitung juga total ketinggian dari bagian bendungan sampai bagian paling bawah generator sana, didapatkan head atau perbedaan ketinggian. Sudah selesai di sini. Jadi seeing is believing. Waktu mereka datang, mereka sengaja malam pertama itu tidur dalam kegelapan. Hari pertama mereka dilatih bagaimana merakit pikohidro, walaupun kecil 500 watt tapi cukup untuk menerangi camp tempat mereka berkemah. Sehingga itu mereka bangga, ini loh hasilku sendiri. Listrik dari pikohidro memanfaatkan aliran sungai yang tidak begitu besar, tapi real, nyata, bisa untuk membuat mereka hidup dalam terang benderang. Sehingga mereka bisa melakukan pelatihan bersama-sama kita, mereka bisa belajar, dan ini proses yang sangat penting. Akan membuat mereka selalu teringat dan membuat mereka paham bahwa sebetulnya potensi kita memang luar biasa. Tak terbarukan berarti maksudnya Nggak terbarukan itu bakal habis. maksudnya bakal habis tapi bisa lagi kan? Enggak. Tapi dalam jangka lama. Pertama pengalaman kita apa aja kegiatannya, terus isinya dari itu tuh apa toh, nah itu baru masuk materi. Jadi ini bikin draft yang hari pertamanya aja ya? Ya, untuk hari pertama ini kan kamu punya pemikiran A, kamu punya pemikiran B, C, D. Memang artikel nanti outputnya lebih ke data, dan teman kalian yang nggak ikut hari ini di sekolah bisa tahu kegiatan kalian di sini. Satu artikel teh membahas tentang energi terbarukan dan konservasi energi. Menangkap lampu. Oh, mending pertama mah itu dulu proses pikohidrona dari bendungan sampai ke generator, sampai ke kita. Yang dikejar itu kan sebenarnya ridho Allah.
nanti barang itu akan datang sendiri. Kalau nanam rumput, jangan harap dapat padi, tapi nanam padi, rumput pasti dapat. Saya karena sering masuk ke desa-desa, sering. Jadi dalam kategori pemerintah yang namanya berlistrik itu, pokoknya kabel PLN sampai balai desa, sampai balai musyawarah, dah semua desa terlistrik. Saya sebetulnya berharap kegiatan ini hanya trigger, hanya pemicu dari pengetahuan anak-anak, siswa-siswa ini untuk mau setelah pulang dari sini memicu nuraninya personal. Karena setiap orang itu unik. Saya tidak bisa membuat metodologi umum untuk mendevelop nurani, mengembangkan nurani, karena setiap orang unik. Dan setiap orang kalau dia mau mengembangkan nurani, ditunjukkan jalannya oleh yang membuat nurani itu. Renewable energy, kecil-kecil tapi tersebar banyak, itu adalah satu alat yang sangat powerful. Demokratisasi energi artinya demokratisasi ekonomi. Omong kosong sekarang ini politik di Indonesia. Bilang ada demokratisasi politik. Sepanjang demokratisasi ekonomi tidak terjadi, demokratisasi politik tidak akan terjadi. Tetesan keluar dari reaktor, ini namanya tar. Nah ini tar ini juga kalau kita naikkan temperaturnya itu jadi bahan bakar. Adik-adik atau bapak-bapaknya bikin aja sendiri. Itu akan lebih tahu, lebih pengalaman Pak. Nanti ada yang biomasa tebu, silakan. Ada yang biomasa jagung di daerah timur, silakan. Saya karena daerahnya Pantura, daerah padi, ya paling mainnya di Sekam Pak. Gitu. Biomasa itu kita harapkan berkembang bagus Pak ya, karena secara potensi kita luar biasa. Ada lagu dari satu syair, tokat batu jadi tanaman, ya Indonesia itu surga dari tanaman. Sehingga kalau kita mengembangkan biomasa, ke depan kita tidak akan tergantung lagi dengan biofosil. Teknologinya dibikin semudah mungkin, sedekat dengan teknologi rakyat, sehingga rakyat akan bisa bikin. Dengan penjelasan agama, dengan penjelasan teknologi, mereka akan lebih memahami bahwa teknologi juga bisa menjadi satu alat syiar buat kita bahwa santri dengan berteknologi juga akan bermanfaat banyak. Halo geng, Indonesia. Halo geng, Indonesia. Ketika dibakar, itu dia akan menghasilkan CO2, SO2, juga NO2. Nah ini sebenarnya penyebab utama dari efek rumah kaca atau global warming, jadi adanya pemanasan global itu ya. Nah sementara bagaimana dengan biogas? Kita bisa melihat justru biogas ini mengurangi emisi-emisi tersebut. Mahal ya? Sementara kita hanya buang-buang saja di sana. Kalau teman-teman ada yang mau, silahkan ngambil. Biogas ini itu terbuat dari kotoran hewan. Kotoran hewan dimasukkan ke dalam tabung, lalu nanti diendapkan di dalam tabung atau diubah menjadi gas. Seluruh sumber energi yang kita konsumsi ataupun yang tidak kita konsumsi di dunia ini kan sebenarnya berasal dari matahari, mau itu angin, air. Kalau kita runutkan ujung-ujungnya itu dari matahari. Pemanfaatan energi matahari secara langsung untuk jadi listrik itu biasanya teknologinya dinamakan photovoltage. Ada panel surya yang nanti merubah dari sinar matahari itu menjadi energi listrik. Pelan-pelan seharusnya mulai dari generasi muda, sekarang kita mulai beralih ke energi terbarukan. Diharapkan melalui program-program seperti ini, anak-anak muda itu lebih paham, lebih mengerti tentang apa sih energi terbarukan itu dan bagaimana pemanfaatannya, dan ternyata ini bisa menggantikan energi fosil yang sekarang kita pakai.
soal materi yang biasanya kita bisa dapetin dari sekolah, kita juga tahu lebih jauh. Jadi kita tahu mesin-mesinnya ini tuh apa. Belajarnya lebih ke praktek sih di sini juga. Dari diri ya, tanggung jawab sih Mas, sama kesadaran tentang sekitar, lingkungan sekitar. Itu saya juga lama-lama tertarik gara-gara gimana ya, ada cara untuk menghabiskan semua ampas-ampas yang dikasih dari alam sih. Sepulang dari sini saya ingin membuat cerita tentang IBK untuk teman-teman saya yang tidak berkesempatan ada di sini. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya agar sebuah cerita atau berita ini yang saya ingin buat nanti bukan hanya menarik dan bermanfaat, namun cerita ini dapat dipercaya, bermotivasi, dan bermanfaat juga. Mereka bisa menceritakan apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan, pengalaman-pengalaman mereka di masa-masa muda ini, dari hal-hal yang baik yang mereka lakukan, sebagai bentuk informasi yang bisa disebarkan kepada anak muda lainnya, di pesantren, di sekolah mereka, atau di pertemanan, jejaring pertemanan mereka. Tadi teman-teman harus belajar juga bicara tentang etika, mulai berperilaku yang baik dalam bersosial media, dan hal-hal seperti ini yang tidak hanya sebatas 9 pesantren. Saya kira yang begini ini harus di banyak pesantren ditularkan, karena impact yang baiknya itu sangat banyak. Kita punya hak kemerdekaan berserikat berkumpul, itu hak yang kita sebut hak-hak politik. Boleh bikin partai politik, boleh bikin boleh bikin komunitas, boleh bikin grup, boleh bikin yayasan, gerombolan dan lain sebagainya. Energi itu di Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru 2014 itu masuk kewenangannya provinsi, bukan kewenangannya kabupaten. Jadi kalau kita mau ngomong renewable energy, maka kita harus bisa melewati jalur politik. Karena kalau hanya gerakan masyarakat itu sangat powerful juga, tapi juga harus menggandeng pejabat politik. Seringkali gerakan masyarakat itu dalam tanda kutip agak sedikit punya jarak dengan pejabat politik. Harusnya tempel terus, sehingga top of mind-nya pejabat politik itu ya soal yang kita advokasikan. There are a lot of young people all over the planet who are also sitting in camps like this or in their schools and universities, wondering about where we're heading as a planet. Of course, some clever people have asked young people all over the world, what do they think is the biggest problem that we as mankind are facing? What is the biggest problem? What is it that we need to solve? What do young people around the world, the millennials, what do they care about? What is the most important problems to them? And interestingly, there are a lot of good answers here, but the climate change is one of the most important, not just for Indonesian young people, but also for young people all around the world. And I'm happy to see that's the same. Indonesia has started its journey, if I may say, towards a more sustainable energy system. It is already working on renewable energy. We see a lot of geothermal and hydro coming along in recent years. And in the future, we will also see a lot more solar and wind. I think understanding Indonesia is increasing, but of course we can do more. And Indonesia can maybe learn both from other countries and its neighbors in how to scale up the energy transition so we get a lot more renewable energy than we have today. The potential in Indonesia is enormous. So you have everything you need here to make a clean energy system. Kami ingin mendorong agar isu renewable energy itu bisa masuk ke dalam prioritas pembangunan Indonesia. Dengan target anak-anak muda ini, kita paling tidak bisa mendorong untuk adanya aksi bersama bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang harus didorong menjadi prioritas pembangunan di Indonesia ini, mengingat bahwa penggunaan energi yang tidak terbarukan itu masih sangat mendominasi di Indonesia. Dengan anak muda yang masih dengan semangatnya itu bisa melakukan dorongan dari luar secara kolektif ya bersama untuk mendorong perubahan kebijakan.
semua energi terbarukan itu Indonesia punya. Persoalannya apakah ini menjadi prioritas untuk dikembangkan? Ini yang saya pikir kita harus menyiapkan. Harusnya sudah dari dulu-dulu, tapi tidak ada salahnya kita siapkan dari sekarang dan terus-menerus harus dikembangkan, disosialisasikan. Menjadi sangat signifikan dan penting sekali kalau anak-anak muda, generasi muda Indonesia yang nantinya menjadi pemimpin itu tahu persis potensi energi terbarukan yang dimiliki oleh negeri yang kaya raya ini. Dan mereka juga paham bahwa ke depan memang energi terbarukan itu sebuah keharusan. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda, mari kita manfaatkan energi terbarukan yang jumlahnya luar biasa di negeri ini, yang mampu kita pakai untuk mencukupi kebutuhan energi kita. Minimal dia bisa menjadi yang utama, bukan fosil fuel yang utama, tapi energi terbarukan kita bangun sedemikian rupa menjadi yang utama. Ini penting sekali diketahui oleh anak muda. Dan harapan saya, merekalah nanti yang mampu untuk mengerjakan semua hal-hal yang baik yang akan kita pakai untuk generasi mendatang. Renewable Energy Camp. Energi untuk masa depan. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, merelakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk itu, ku tak siap.